Saat Mas menjabat, Mas nggak tahu adanya pagar laut itu? Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya Mas ya? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika gitu? itu saya tidak mendapat laporan apa-apa. Ternyata banyak yang nggak tahu alasan Pak Jokowi mengangkat AHY di akhir jabatannya. Sebenarnya Pak Jokowi ingin memanfaatkan AHY untuk menutupi kasus pagar laut dan skandal PIK 2. Untungnya AHY diselamatkan oleh Pak Prabowo karena Menteri ATR BPN sudah diganti, jadi dia nggak jadi tumbal lagi. Kira-kira kong kaling kong siapa dengan siapa yang menyebabkan pagar itu akhirnya tumbuh lalu dirobohkan tuh. Di belakang pagar itu jangan-jangan ada kepentingan dinasti Jokowi. Kan itu pertanyaan yang umum aja. Karena orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat. Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan. Menghadapi bambu saja kok negara nggak berani. Bukan nggak tahu, nggak berani mengungkap. Tidak ada perlindungan negara kepada oligarki. Pak Presiden sudah turun gunung, Komisi 4 DPR juga sudah turun gunung, bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani sudah turun gunung. Tetapi Kejaksaan, KPK, dan bahkan juga pihak-pihak yang berwenang juga tidak ada suaranya sama sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sepertinya kasus soal pagar laut ini harus terus diikuti ya. Jangan sampai lolos, karena sampai hari ini pun belum ditetapkan tersangkanya. Jadi masih menggantung ya. Walaupun euforia kemarin itu soal pencabutan pagar laut itu kan sudah selesai lah ya. Sekarang kita menunggu, dan rakyat kebanyakan menunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut. Ada juga nih ya berita yang mengatakan AHY akan ditumbalkan di kasus pagar laut. Kalau gua ngeliat di kontennya Bung Rocky Gerung Official, tertulis judulnya Jebakan Batman Jokowi kepada SBY. Tapi teman-teman semua, statement dari AHY sendiri mengatakan bahwasanya beliau tidak tahu. Karena sebelum beliau menjabat, izin sertifikat itu sudah keluar. Jadi jelas ya di sini bukan keterlibatan dari AHY. Lalu kenapa sih kok pagar laut ini terlihat sangat rumit sekali gitu? Menimbulkan pertanyaan dari kita semua. Sebenarnya apakah pemerintah berani untuk membongkar atau tidak gitu loh. Sepertinya kalau memang niat ingin membongkar, mudah sekali untuk menemukan siapa dalangnya. Nah teman-teman semua, coba kita lihat tweetan di akun X ya. Ini tweetan dari Bang John Sitorus. Ngeri juga cara main Jokowi. Bahkan AHY juga ditumbal katanya ya. Kirain pelantikan AHY sebagai Menteri ATR BPN itu beneran tulus untuk melantik orang-orang terbaik. Ternyata Jokowi butuh tumbal yang harus dikorbankan di masa depan. Apalagi AHY ngaku tidak tahu soal SHGB, pagar laut. Gimana Demokrat? Keberlanjutan orang katanya. Tapi gue ngeliat komentar di bawah memang belum ada sih ya fakta-fakta yang menunjukkan bahwasanya AHY ditumbalkan gitu. Sementara AHY sendiri sudah berstatement mengenai pagar laut tersebut ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. AHY difitnah kasih HGB pagar laut Tangerang di era Jokowi. Guys, AHY ketum Demokrat sekaligus Menteri ATR BPN era Jokowi dapat fitnah kalau dia kasih izin HGB ke pagar laut di Tangerang. Padahal tanggal HGB-nya aja jauh sebelum AHY pegang jabatan di era Jokowi loh. Otomatis Demokrat bela guys, lewat wakil sekjen Demokrat yaitu Johnson Sitindaun. Dia jelasin kalau tanggal HGB itu Agustus 2023. Sedangkan AHY tuh baru menjabat Februari 2024. Selain itu, Menteri ATR BPN juga nggak sepenuhnya salah karena itu masuk ranah pemerintah daerah. Karena gak mungkin ada HGB kalau bentuknya masih laut guys, kecuali udah direklamasi. Dan masalah reklamasi ini udah ranahnya pemerintah daerah. Menurut kalian, siapa sih guys yang bersalah kasus klaim laut lewat pagar di tengah laut ini? Anak Presiden SBY dijadikan tumbal pagar laut oleh Pak Jokowi. Kok bisa sih AHY diangkat jadi Menteri Tata Ruang dan Pertanahan, kan karirnya dulu di militer. Seharusnya dia jadi Menteri Pertahanan atau Panglima TNI. Ternyata banyak yang nggak tahu alasan Pak Jokowi mengangkat AHY di akhir jabatannya. Sebenarnya Pak Jokowi ingin memanfaatkan AHY untuk menutupi kasus pagar laut dan skandal PIK 2. Karena sertifikat hak guna dan hak milik di atas Laut Tangerang terbit di zaman Jokowi. Anehnya sertifikat itu dibeli dari rakyat hasil balik nama, sudah dibayarkan pajaknya dan dapat SK izin lokasi. Setelah ditelusuri banyak warga desa Kohot yang namanya dicatut untuk penerbitan SHGB dan SHM. Padahal warga tidak mengajukan permohonan pembuatan sertifikat. Karena pemiliknya fiktif, warga rame-rame melaporkan aparat desa ke Kementerian ATR BPN. Mereka nih kayak pagar Gaza, pagar Palestina.
Lihat gedung-gedung tinggi itu, kalian bangun menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Karena mereka ingat waktu itu Said Didu pernah dilaporkan polisi karena mengkritik PIK 2, ternyata yang melapor bukan dari pihak PIK 2, tapi orang dalam bernama Mas Kota, Kepala Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang. Jadi ini jelas para kepala desa ikut terlibat. Terus kata AHY apa setelah dapat laporan? AHY bilang tidak tahu karena dia baru menjabat Menteri ATR BPN dari Februari sampai Oktober 2024. Sedangkan sertifikat itu sudah terbit sejak 2023. Terus kata Menteri ATR BPN sebelumnya gimana? Kata Pak Hadi Cahyanto, dia juga tidak tahu dan baru tahu saat kasus pagar laut itu viral. Kok jadi lempar-lemparan gini sih? Gak mungkin lah kepala desa main catut dan pemerintah daerah menyalahgunakan kekuasaan kalau nggak ada dalangnya. Sedangkan yang ngasih izin PSN PIK 2 ke Pak Aguan dan Pak Antoni Salim adalah Pak Jokowi. Untungnya AHY diselamatkan oleh Pak Prabowo karena Menteri ATR BPN sudah diganti, jadi dia nggak jadi tumbal lagi. Dan untuk Pak Jokowi karena kasus pagar laut ini dia akan terancam 12 tahun penjara. Jurnalistik investigasi dari netizen cukup manfaat kan untuk kita semua yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu loh. Nah lalu bagaimana nih dari pihak-pihak yang berwenang untuk segera menangkap atau menetapkan siapa dalang dibalik ini semua untuk menjadi tersangka? Kita masih menunggu nih rakyat nih. HGB itu kan 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masukkan 2024. Tentu tidak semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak manapun. Oleh karena itu tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu, karena sekali lagi berbicara lahan, tanah, dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu, tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek seperti itu. Nah justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan. Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi, dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan perundang. Iya, 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN. Jadi saat Mas menjabat, Mas nggak tahu adanya pagar laut itu? Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya Mas ya? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika gitu? itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang kita terus sedang kita investigasi oleh Kementerian ATR BPN. Kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari? Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan. Mau menterinya AHY atau siapapun, tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh PIK 2. Pertanyaannya begitu sebetulnya kan. Dan orang akhirnya mesti dapat semacam kepastian siapa yang bertanggung jawab di situ. Ya para menteri tentu mengeluarkan sertifikat, mengeluarkan HGB segala macam. Tetapi selalu di belakang aspek administrasi itu ada untung rugi yang mesti dikalkulasi. Ruginya udah ketahuan, yaitu merusak lingkungan, mengabaikan hak-hak rakyat, tapi untungnya tiba di mana? Tiba pada korporasi, ya dengan sendirinya tiba pada korporasi. Tetapi korporasi ini melayani siapa sebetulnya tuh? Jadi itu pertanyaan mendasar di kita. Ya hiruk pikuk masih akan berlanjut, tapi orang ingin lihat apakah ada semacam indikasi awal bahwa pagar itu semacam prasyarat untuk memperluas penguasaan lahan di situ. Oke. Di belakang itu ada pertanyaan lebih mendasar tuh. Kira-kira kong kalingkong siapa dengan siapa yang menyebabkan pagar itu akhirnya tumbuh lalu dirobohkan tuh. Jadi kalau netizen atau para pengulas kritis mulai mempertanyakan di belakang pagar itu jangan-jangan
ada kepentingan dinasti Jokowi. Kan itu pertanyaan yang umum aja. Karena orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat, kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan. Jadi kelihatannya itu akan jadi sasaran penelitian. Kan mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat, kejaksaan, polisi, KPK itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal, entah itu sifatnya penelitian, penyidikan, tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab siapa, yang diuntungkan siapa, yang dirugikan siapa. Nah itu yang memungkinkan kita percaya atau kita bisa tumbuhkan kepercayaan bahwa yang dimulai sebagai satu aksi radikal oleh Presiden Prabowo harus juga berakibat pada tudingan radikal atau pemeriksaan radikal terhadap kekuasaan yang menyebabkan pagar itu berdiri. Kira-kira itu sensasi yang tidak ditunggu oleh publik hari-hari ini. Saya berani jamin pagar laut ini dicabut bukan karena kesadaran pemerintah, tapi karena viralnya masyarakat yang membicarakan ini. Yang menjadi misteri kan yang sampai hari ini belum dibongkar oleh kekuasaan, oleh negara, itulah siapa yang masang, siapa yang mendanai, untuk kepentingan apa itu pagar ada. Kok bisa aparat kita membiarkan? Dan saya sudah ajukan nama-nama siapa pelaku pemagaran. Ada Ahmad Gojali alias Engcun, ada Mandor Mehmet yang mengerjakan, ada Ali Hanafi Ahlijaya. Dan Ali Hanafi Ahlijaya itu orangnya aguan. Menghadapi bambu saja kok negara nggak berani. Bukan nggak tahu, gak berani mengungkap. Tidak ada perlindungan negara kepada oligarki. Dalam tanda petik ya Bang ya. Sudah dalam posisi membunuh atau dibunuh. Kalau Pak Prabowo Subianto tidak membunuh oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat gak akan percaya. Nah bayangkan ya, Pak Presiden sudah turun gunung, Komisi 4 DPR juga sudah turun gunung, bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani sudah turun gunung. Tetapi Kejaksaan, KPK, dan bahkan juga pihak-pihak yang berwenang juga tidak ada suaranya sama sekali ya. Ini padahal juga sudah ada dukungan dari Presiden loh, Panglima tertinggi di Indonesia. Tetapi kok KPK, Kejaksaan, dan bahkan juga pihak kepolisian juga masih adem ayem saja ya. Ya itulah tadi muncullah pertanyaan, sebenarnya ini mau niat dibongkar atau hanya euforia sesaat saja gitu loh. Pas rasanya rakyat ini udah capek juga gitu, kenapa kok nggak satset gitu. Masa iya sih pintar netizen daripada mereka yang punya fasilitas untuk membongkar itu semua. Bahkan per hari ini pun dari pihak kepolisian belum bisa menjelaskan gitu atau gimana lah agar rakyat itu seneng gitu loh dengernya. Masih ada kemungkinan nih bakal ditangkap nih orang gitu loh. Nggak ngambang intinya gitu ya. Tapi ya sudahlah. Masih ada harapan kita di pemimpinan Pak Prabowo ini. Kita lanjut lagi guys. Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang. Diwakilkan oleh menteri-menterinya. Mensikapi rilis berita dari berbagai lembaga survei yang menyatakan betapa tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo, perintah pencabutan dari Prabowo Subianto agar bambu di PIK 2 ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat. Jadi Prabowo Subianto harusnya sudah percaya diri sebagai presiden, jangan lagi di bawah bayang-bayang Jokowi. Anda sudah mendapatkan legitimasi yang begitu besar justru ketika Anda tidak menjalankan atau tidak meneruskan program-program warisan daripada Jokowi. Dan ini adalah momentum yang sangat bagus buat Pak Prabowo Subianto melepas bayang-bayang dari Jokowi yang warisannya kita ketahui sebagai warisan yang memberatkan atau membebani pemerintahan Prabowo Subianto.